teman-teman, kembali lagi di YouTube channel saya, Fenina Pospos. Nah, di video kali ini kita mau lanjut lagi membahas soal pretest IPA PPG Daljab tahun 2023. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Oke, ini dia soal yang pertama. Pembelajaran pada materi gaya dengan kompetensi dasar menyajikan hasil penyelidikan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda memiliki tujuan. Siswa dapat menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan prosedur yang benar. Manakah di antara strategi-strategi berikut yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut? A. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda yang dilengkapi dengan contoh. Kemudian siswa diminta mengerjakan soal-soal latihan secara berkelompok. Ini menjelaskan ya. Lalu yang B, meminta siswa berdiskusi secara berkelompok untuk menjawab soal-soal tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda, kemudian hasil diskusi dipresentasikan. Kemudian secara berkelompok, siswa belajar mengatasi masalah-masalah pengaruh gaya terhadap gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Ini belajar mengatasi masalah-masalah ya. Siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda, diskusi hasil penyelidikan, dan penyajian hasil diskusi atau presentasi. Yang E, membentuk kelompok ahli yang bertugas menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda dari berbagai literatur. Kemudian kelompok ahli menjelaskan hasil penyelidikannya kepada kelompok asal masing-masing, dan selanjutnya setiap kelompok presentasi. Nah, jadi teman-teman, cara cepat untuk menjawabnya ini adalah dengan kata kunci ini, prosedur yang benar. Berbicara dengan prosedur di IPA itu sudah pasti berhubungan dengan eksperimen, udah pasti. Jadi kita tinggal lihat aja nih, mana nih dari pilihannya ini yang paling sesuai dengan eksperimen atau yang menunjukkan kegiatan eksperimen. Maka dari A ini bukan, ini menjelaskan, ini berdiskusi bukan, lalu ini belajar mengatasi masalah bukan. Nah, ini melakukan kegiatan eksperimen, ini jawaban yang benar. Membentuk kelompok ahli yang bertugas menyelidiki pengaruh gaya, ini ya, membentuk kelompok ahli bukan, ini salah. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang D. Soal selanjutnya, Bu Hani melakukan pembelajaran IPA dengan KD menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar yang melibatkan pengukuran massa benda dengan menggunakan neraca Ohaus 310. Model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran langsung atau direct instruction yang melatih siswa mengukur massa tahap demi tahap. Pada tahap pertama, Bu Hani mengklarifikasi tujuan dan memotivasi siswa serta menjelaskan kegiatan belajar siswa. Bu Hani menjelaskan pengetahuan deklaratif tentang komponen-komponen neraca dan fungsinya masing-masing, termasuk bagaimana menggunakannya. Jadi Bu Hani ini udah menjelaskan dulu komponen-komponen neraca, fungsinya, dan segala macam, termasuk cara menggunakannya. Lalu di antara kegiatan berikut yang merupakan tahap-tahap yang seharusnya dilakukan Bu Hani adalah tahap-tahap selanjutnya itu apa yang seharusnya? A. Menjelaskan materi pengukuran, termasuk dalamnya pengukuran besaran pokok massa dengan neraca Ohaus 310. B. Mendemonstrasikan tahap-tahap pengukuran massa dengan menggunakan neraca Ohaus 310 tahap demi tahap. Ini mendemonstrasikan ya. Yang C. Memberikan latihan soal. Ini udah pasti enggak ya. Kemudian meminta siswa berdiskusi tentang pengukuran berdiskusi. Direct learning itu tidak, tahap selanjutnya itu bukanlah berdiskusi. Kemudian melakukan kegiatan pengukuran massa dengan menggunakan neraca Ohaus. Nah, pilihannya antara ini dan ini, ya kan? Karena mendemonstrasikan. Jadi direct instruction itu atau pembelajaran langsung itu ditandai dengan adanya demonstrasi. Jadi setelah tahapannya itu mendeklarasikan tujuannya atau mengklarifikasi tujuannya, memotivasi siswa. Kemudian setelah itu guru memberikan penjelasan tentang materi yang kita bawakan. Setelah itu baru masuk ke bagian demonstrasi. Jadi tahapan selanjutnya yang paling tepat itu adalah mendemonstrasikan tahap-tahap pengukuran. Nah, setelah mendemonstrasikan, itu langkah selanjutnya adalah meminta siswa untuk menirukan demonstrasi yang sudah dilakukan guru itu, tapi dengan cara mereka masing-masing gitu.
sesuai dengan tahap-tahap yang sudah didemonstrasikan oleh si guru gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya terdapat KD menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Dalam kehidupan sehari-hari banyak cara untuk mengukur panjang suatu benda, seperti menggunakan ukuran langkah, depa, dan meter. Di antara pilihan berikut yang merupakan indikator pencapaian kompetensi berpikir tingkat tinggi, ya, berpikir tingkat tinggi adalah, nah kita perhatikan dulu di sini KD-nya adalah menerapkan, ya. Jadi mana di sini yang sesuai dengan KD ini, menerapkan. Kayak berpikir tingkat tinggi. Jadi teman-teman perlu belajar lagi taksonomi belum ya, yang KKO-nya untuk berpikir tingkat tinggi itu apa aja gitu. Nah, langsung kita lihat saja pilihannya di sini. Ini menjelaskan, udah pasti menjelaskan ini adalah masih yang LOTS ya. Jadi masih yang berpikir tingkat rendah gitu. Jadi masih pemahaman. Maka ini udah pasti bukan jawabannya. Nah, sekarang kita lihat ini bagian A dan C. Menganalisis kesalahan yang mungkin terjadi dari hasil pengukuran panjang. Menganalisis kesalahan. Sementara di sini kan KD-nya itu adalah menerapkan. Nah, lalu di bagian D coba kita lihat menjabarkan cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah D. Menjabarkan cara menggunakan. Karena di sini menerapkan konsep. Jadi penerapan itu lebih ke pilihan yang D ya, menjabarkan gitu. Kalau yang A ini menganalisis, memang dia berpikir tingkat tinggi, tapi tidak sesuai dengan ini, tidak sesuai dengan KD-nya gitu. Jadi yang paling tepat itu adalah pilihan yang D, gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya, dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik pada materi suhu dan kalor, Bu Rani meminta siswa untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena perpindahan kalor, yaitu dengan menunjukkan data pengaruh massa terhadap kalor yang diterima oleh benda. Setelah siswa merumuskan masalah dan jawaban sementara, siswa diminta melakukan eksperimen untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang sudah dirumuskan. Berikut ini prosedur yang paling tepat untuk memfasilitasi siswa melakukan eksperimen adalah A. Menjelaskan petunjuk eksperimen dan alat bahan yang dibutuhkan selama eksperimen. B. Meminta siswa merancang eksperimen menggunakan bahan bacaan, yaitu mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat, mengidentifikasi alat bahan, merancang prosedur eksperimen. Kemudian Bu Rani mengecek dan membimbing siswa. C. Bu Rani melakukan demonstrasi bagaimana melakukan eksperimen. D. Menjelaskan contoh-contoh hasil eksperimen yang sudah dilakukan orang lain. E. Meminta siswa mencari contoh melalui media Google atau sumber lainnya untuk dijadikan rancangan percobaan. Nah, jadi teman-teman, di sini pendekatannya itu adalah saintifik ya. Jadi pendekatan saintifik 5M itu terdiri dari tahap mengamati, ini ya, pengamatan. Kemudian siswa diminta untuk merumuskan masalah, lalu menentukan jawaban sementara dan melakukan eksperimen. Nah, di sini pertanyaannya adalah prosedur yang paling tepat memfasilitasi siswa dalam bereksperimen yang mana. Nah, di sini teman-teman perlu kita lihat poin pentingnya itu adalah guru harus membimbing siswa. Itu dalam pendekatan saintifik, guru harus membimbing siswa. Maka dari semua pilihan A sampai E ini yang jelas menunjukkan bahwa guru membimbing siswa itu ada di pilihan B, membimbing siswa. Kenapa B ini juga pilihan yang tepat? Karena di B meminta siswa merancang eksperimen menggunakan bahan bacaan. Nah, di sini nampak bahwa guru memfasilitasi siswa dengan bahan bacaan yang diharapkan mampu membantu siswa, ya, mampu menjadi fasilitas bagi siswa itu untuk merancang eksperimennya sesuai dengan bahan bacaan yang sudah kita bagikan gitu. Jadi muridnya tinggal merancang prosedur eksperimennya, merancang eksperimennya. Nah, guru mengecek apakah sudah benar rancangan eksperimennya atau belum. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di pilihan yang B, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bu Nina melakukan pembelajaran dengan tujuan agar siswa dapat melakukan pengukuran kuat arus listrik pada rangkaian. Bu Nina memulai dengan mengkondisikan siswa untuk belajar, memotivasi dan menyampaikan tujuan. Kemudian Bu Nina mendemonstrasikan cara mengukur kuat arus listrik pada suatu rangkaian. Langkah Bu Nina selanjutnya
yang paling tepat adalah. Nah, di sini ada mendemonstrasikan, berarti ini direct instruction ya. Nah, setelah dilakukan demonstrasi, maka apa yang paling tepat? Tadi di soal sebelumnya sudah ada juga kita bahas ya, bahwa di dalam direct instruction itu, setelah melakukan demonstrasi, setelah gurunya melakukan demonstrasi, maka siswa diminta untuk menirukan demonstrasi yang sudah dilakukan oleh guru gitu. Jadi mari kita perhatikan di sini pilihan yang ini bertanya jawab. Ini bertanya jawab udah pasti salah ya. Meminta siswa menerapkan cara mengukur arus listrik pada berbagai rangkaian listrik, ini bukan ya. Bertanya jawab juga bukan. Memancing rasa ingin tahu ini bagaimana gitu ya. Masa setelah demonstrasi kita bagaimana cara kita memancing rasa ingin tahu siswa gitu ya kan. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah meminta siswa menirukan dulu pengukuran arus listrik seperti demonstrasi Bu Nina. Itu dulu, mereka udah bisa nggak melakukan pengukuran sesuai dengan yang didemonstrasikan gitu kan. Nah, jadi langkah selanjutnya di direct instruction itu adalah meminta siswa menirukan seperti demonstrasi yang dilakukan oleh Bu Nina di kelas gitu. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Oke, soal selanjutnya perhatikan kompetensi dasar berikut. 49, menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan, indikator, jenis penilaian dan instrumen penilaian yang paling sesuai dengan KAD tersebut adalah, coba kita lihat. Nah, di sini menyajikan karya sudah pasti itu adalah produk ya. Maka yang bukan produk udah pasti salah. Ini pengetahuan, praktik, sikap. Maka pilihannya A atau B. Nah, ini menyajikan karya ini juga udah sama-sama rubrik ya. Nah, sekarang kita lihat membuat poster. Itu berupa karya ya. Karyanya apa? Poster. Menelusuri informasi, ini nggak jelas. Informasinya mau dibuat bentuk apa gitu ya. Tidak jelas. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah ya A. Ini ya. Membuat poster bahaya rokok, lalu jenis penilaiannya penilaian produk, instrumennya adalah rubrik. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya, Pak Adi melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang menemukan bahwa hasil belajar siswa pada aspek pengetahuan belum mencapai KKM yaitu 80. Ini ya berarti belum mencapai KKM. Setelah mengkaji jawaban siswa, Pak Adi mengetahui bahwa siswa tidak mampu menerapkan konsep pesawat sederhana untuk menjelaskan konsep TUAS pada struktur kerangka manusia, karena selama ini hanya menggunakan alat-alat dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh pembelajaran TUAS. Pak Adi juga menduga bahwa siswa hanya menghafal materi yang diberikan guru dari buku pegangan siswa dan penjelasan guru, jadi hanya menghafal gitu ya. Berdasarkan informasi tersebut, tindakan yang paling tepat dilakukan agar masalah tersebut dapat diatasi. Tindakan yang paling tepat untuk dilakukan. Nah, mari kita lihat pilihannya. Menerapkan pembelajaran bermakna, yaitu dengan mengidentifikasi pesawat sederhana pada tubuh manusia. Mengidentifikasi ini kurang apa ya? Namanya siswanya tidak lulus gitu ya, atau remedial. Alasannya tadi mereka hanya menghafal dan belum paham konsep TUAS pada struktur kerangka manusia gitu ya. Mana yang paling tepat? Menerapkan pendekatan saintifik dengan mengamati peran pesawat sederhana pada struktur kerangka manusia, lalu dibuktikan dengan menggunakan alat-alat teknologi atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini gurunya pada saat remedial itu membawa siswa kepada hal-hal yang konkret gitu ya, yang konkret. Dengan harapan siswa bisa membayangkan atau melihat langsung penerapan si konsep pesawat sederhana tadi gitu. Nah, coba kita lihat yang C, menerapkan pembelajaran langsung, yaitu dengan mendemonstrasikan bagaimana mengidentifikasi pesawat sederhana pada tubuh manusia dan menghitung keuntungan mekanis. Nah, tadi di sini kan siswa hanya menghafal gitu. Hanya menghafal materi dan penjelasan guru gitu ya. Nah, menjelaskan ulang materi pesawat sederhana, menjelaskan ulang ini kurang tepat gitu. Karena kalau hanya menjelaskan ulang, sementara di sini siswanya kesulitan karena tidak memahami konsep gitu ya, tidak mampu
menerapkan konsep pesawat sederhana gitu ya. Menerapkan pembelajaran teman sebaya. Memang ini bagus sih, tapi untuk masalah ini kurang tepat karena di sini kan masalahnya itu tidak mampu menerapkan konsep pesawat sederhana untuk menjelaskan konsep tuas pada struktur kerangka manusia gitu. Nah, kalau demonstrasi kurang tepat karena ini kan berbicara tentang konsep tuas pada struktur kerangka manusia gitu. Jadi perlu pendekatan yang memang membuat siswa itu seolah-olah melihat langsung penerapan si konsep pesawat sederhana tadi. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B. Menerapkan pendekatan saintifik dengan mengamati peran pesawat sederhana. Ini mengamati ya, berarti melihat langsung gitu kan pada struktur kerangka manusia, lalu dibuktikan menggunakan alat-alat teknologi atau dalam kehidupan sehari-hari. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang B gitu ya. Selanjutnya, di antara zat-zat berikut yang menimbulkan halusinasi, penurunan fungsi seksual dan menimbulkan kematian adalah A. marijuana, B. formalin, C. methyl yellow, kunyit, dan asam cuka. Nah, teman-teman nanti perlu belajar lagi tentang zat-zat aditif ya. Nah, jadi di sini marijuana itu merupakan zat yang banyak dijumpai dalam ganja yang menimbulkan halusinasi. Itu ciri-cirinya ya, efeknya gitu. Nah, kemudian juga jika dikonsumsi berlebih dapat menimbulkan kehilangan fungsi seksual dan kematian. Sedangkan kalau formalin ini pengawet buatan ya, yang sangat efektif mengawetkan ikan dalam jangka waktu yang cukup lama. Ini pengawet ya, yang bersifat karsinogenik, yang memicu kanker dan kerusakan jaringan pada manusia gitu. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A, marijuana ya. Soal selanjutnya, pada proses fotosintesis terjadi perubahan kimia karena A. terjadi pembentukan zat baru yaitu glukosa dan oksigen, B. menggunakan sinar matahari, C. molekul karbon dioksida dan air merupakan zat tunggal bergabung menjadi glukosa sebagai zat campuran, D. fotosintesis hanya terjadi pada daun tertentu, E. fotosintesis dapat terjadi pada siang dan malam hari. Nah, jadi teman-teman sini kata kuncinya adalah perubahan kimia ya. Perubahan kimia itu merupakan perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Ini menghasilkan zat baru ya. Dan jenisnya itu berbeda dengan zat-zat sebelumnya. Sedangkan perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru, tidak menghasilkan zat baru. Pada fotosintesis terbentuk glukosa dan oksigen yang tidak sama dengan karbon dioksida dan air. Ya, jadi ini adalah zat barunya, gitu. Ya, ini jawaban yang paling tepat itu adalah A, yang opsi A ya. Sedangkan pilihan yang B, lalu yang D ini dan juga yang E ini memang berkaitan dengan fotosintesis, tetapi tidak dapat dijadikan alasan mengapa fotosintesis itu menghasilkan perubahan kimia gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat sesuai dengan soal ini adalah yang A gitu ya teman-teman. Ini tuh salah. Sampai di sini dulu diskusi kita di video kali ini. Don't forget to like, comment, share, and subscribe my YouTube channel. See you on my next video and thank you for watching.